Sekolah Minggu, sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Pastikan adik-adik sudah mandi, berpakaian rapi, dan juga siapkan Alkitab dan buku catatannya. Oke? Shalom adik-adik! Jumpa lagi bersama kakak guru sekolah minggu untuk beribadah. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari ini bersama Kak Agnes, Kak Marina, dan Kak Olin. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk membangkitkan semangat kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, berkati juga adik-adik kami Tuhan, agar mereka dapat mengikuti ibadah dengan baik. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami orang yang berdosa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya, siapa yang di sini siap jadi Laskar Kristus? Anak Tuhan pasti semuanya siap jadi Laskar Kristus. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian Saya Laskar Kristus. Saya
sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Atta bagikan bagi adik-adik semua yang di rumah. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau menyertai kami Tuhan, hingga pada hari ini kami beroleh sehat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati waktu kami, sehingga kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu senantiasa kami simpan dan renungkan di dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah waktu kami yang cukup singkat ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Pastikan adik-adik sudah mengambil Alkitabnya. Nats yang mau kita baca hari ini tertulis dari Yohanes 8 ayat 12. Mari kita buka bersama-sama Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus terang hidupku, yang artinya bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata, "Akulah terang hidup." Pada zaman dahulu, bangsa Yunani selalu merayakan yang namanya Pondok Daun. Itu mereka lakukan untuk mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan di padang gurun ketika mereka keluar dari Mesir. Adik-adik, perayaan Pondok Daun itu disebut juga dengan perayaan Tabernakel. Perayaan ini dilakukan oleh bangsa Yahudi selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu mereka sering menyalakan 4 obor. Tahu kan adik-adik seperti apa bentuk obor? Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada obor. Obor itu seperti bambu yang diisi minyak, terus ada sumbunya dan bisa dinyalain. Bentuknya akhirnya seperti lilin yang memberi terang ketika dinyalakan. Obor-obor tersebut melambangkan tiang api ketika bangsa Yahudi berjalan di padang gurun pada malam hari. Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, adik-adik, tiang api maksudnya di sini adalah sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Adik-adik, Tuhan Yesus senantiasa menuntun umatnya ketika di padang gurun dengan tanda tiang api. Tapi di sini artinya bahwa Tuhan menuntun umatnya untuk hidup dalam kebenaran. Adik-adik, Kak Atta mau tanya nih, siapa yang takut kalau lampu mati di malam hari? Nah, pasti di antara adik-adik semua banyak yang ketakutan. Kenapa? Karena malam hari itu gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Otomatis adik-adik semua pasti mencari papa dan mama atau mencari lilin untuk dinyalakan supaya bercahaya dan ada terang di dalam rumah kita. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik tidak perlu takut, baik waktu siang hari ataupun malam hari atau bahkan ketika lampu mati. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Jadi tidak perlu takut. Adik-adik sekolah minggu, kenapa kita harus takut dengan kegelapan? Otomatis kegelapan itu karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan yang disebut dengan dosa. Dosa seperti apa yang di dalam kegelapan itu? Adik-adik pastinya mau tahu kan? Nah, untuk lebih tahu, mari kita saksikan video berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya.
Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya.
kalian mau tinggal di dalam terang, kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, tadi sudah menyaksikan video singkat yang Kak Ata berikan untuk adik-adik semua. Pastinya adik-adik sudah melihat bagaimana kehidupan Chandra yang senantiasa bermain game online. Dia tidak punya waktu kepada Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan orang tuanya. Semuanya perbuatan baik itu adalah kegelapan. Itulah yang disebut dengan dosa. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik semuanya harus mau menerima yang namanya terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Yang pertama, adik-adik harus mau memberikan hati kepada Tuhan. Artinya, adik-adik memberikan hati kepada Tuhan, yaitu mau diajar oleh Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus mau meninggalkan dosa. Dosa seperti apa? Berbohong, menyontek, melawan orang tua, mengolok-olok teman. Itu semuanya adalah perbuatan dosa dan adik-adik harus meninggalkan itu. Dan yang ketiga, yaitu kita harus memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus memberikan waktu kepada Tuhan? Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali lagi, tetapi waktu itu maju terus. Berarti kita harus menyediakan waktu kita kepada Tuhan, yaitu bernyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab. Adik-adik, yang terpenting dari semuanya itu adalah yang pertama, kita mau menerima terang, yaitu menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita harus berbuat baik kepada semua orang, supaya melalui perbuatan baik kita itu, terang kita bercahaya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pembagian sharing firman dari Kak Ata. Kiranya firman ini senantiasa kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Ata mau membagikan ayat hafalan untuk adik-adik semua. Boleh dibaca di sini. Nah, dan jangan lupa ya adik-adik, pastinya dihafalkan dulu ayat hafalannya, lalu dibuat video singkat, lalu tag-in di Facebook SKM Gading Indah. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami.
di mana kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan mengingatkan kami kembali bahwa Yesus adalah terang hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin mencerminkan kehidupan Tuhan itu sendiri, di mana kami menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami berakar dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini, dan kami memohon ampun kepadamu buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu berbuat baik. Oleh karena itu mari kita angkat lagu pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita menutupnya dengan berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalkan. Dan sampai jumpa minggu depan.